Hi again. Assalamualaikum. Selamat datang di Diskusi di Di Kasur. Kaiser. Jadi, ini adalah episode 2. Gue sih berharapnya udah lebih rapih ya. Karena Kaiser enggak. kemarin kita kayak ngobrolnya terlalu ngalor ngidul sih, Iya, tapi dan nangkep, tangkep temanya agak dialah, gue. bukan gue. Sorry, Gue sih agak salah ngerti maksudnya apa. jadi mohon maaf. Semoga episode 2 lebih oke lah. Tapi thank you yang udah nonton di episode pertama, semoga ada insight yang bisa kalian dapetin. Amin. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang Temanya adalah what no one told us about living together. So, kita ngomongin ini konteksnya konteksnya as someone yang udah married yang mungkin bisa ngasih insight ke orang-orang yang belum married mengenai kayak apa sih hidup bersama tuh. ya, jadi bukan Bukan kita mendukung kumpul kebo, American style itulah ya. Jadi bukan. as in regular Indonesian lah gitu. Iya, jadi kayak ya somehow banyak sih ya yang nanya sama kita kayak kehidupan rumah tangga tuh sebenarnya operasionalnya kayak apa sih, kayak what it's like to live together with your partner tuh kayak gimana sih Suka gitu. dukanya banyak sih. Suka dukanya banyak banget. Perbedaannya banyak banget. Langsung gitu sih. Iya dong, pasti dong. Iya, iya, Pasti iya. ada dukanya, nggak Iya, mungkin iya. nggak ada. Pasti itu. And it's not always like golds and diamonds and rainbows. Pasti. Cuman memang kayak kalau gue ya, gue masih ngerasa belajar sih sampai hari ini. Oh iya, itu pasti kita selalu belajar setiap hari. Selalu belajar. Pasti ada aja hal-hal baru yang kita baru nemu gitu loh. Jadi yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba loh kok gini, oh ternyata begitu. Jadi belajarnya masih, kita udah 4 tahun ya? Married tuh 4 mau 5 tahun. Ya, Kita nikah 2021. dan kita masih belajar terus sampai hari ini, sampai detik ini. Dan gue ngerasa kayak orang sampai tua bakalan terus belajar deh. Karena kan as a person lu juga evolving kan every day gitu. Maksudnya mungkin year by year lu pasti akan ada perubahan gitu loh dalam hidup kita. Mungkin kayak ada in certain moment of life, misalkan 3 tahun pertama orangnya gimana, kebiasaannya. Tapi kan kayak seiring berjalannya waktu bakalan tetap ada perubahan gitu. Ya. Dan setelah kalian menikah, si A akan jadi B, B akan jadi A. Iya, jadi kayak anehnya adalah kita akan mengadopsi kebiasaan masing-masing pasangan kita. Itu aneh sih, tapi real. Iya, sumpah. Itu nyata adanya. Dari segi sifat deh yang paling gampang. Apa yang gue pelajari living together sama suami gue, kalau kayak dari segi emosional, yang gue pelajari ya, lu mau cewek mau cowok lu harus bisa membaca mood pasangan lo. Kalau misalnya cuman kayak ngedate doang, lu kan kayak abis itu pulang gitu loh, ya udah terserah mau dia bete mau dia apa, ya mungkin it affects you for some reason, tapi nggak akan sebesar kalau lu tinggal bareng cuy. Kalau gue ya, ini kalau dia tiba-tiba tantrum tuh gue udah kayak janganlah energi draining gue banget gitu. Karena dia tuh sumpah, kan harusnya gue ya yang maksudnya cewek gitu yang tiba-tiba tantrum tuh case-nya lebih baik ditemukan. Tapi di rumah tangga gue, case-nya tuh dia lebih tantruman, sumpah. Dia bisa bete nggak jelas kenapa, pokoknya kayak akan ada momen, ya gue bete aja gitu. Out of nowhere. And it's killing me. Sorry. Karena kayak lagi nggak ada angin, nggak ada hujan gitu loh, kayak everything is fine, terus tiba-tiba dia tantrum. Gue kayak, bisa stop gak sih? Capek banget cuy. Kamu apa? Coba dari segi emosi dulu deh. Emosi ya? Karena kalau kayak operasional perintilan, itu sebenarnya affecting juga, tapi inilah. Maksudnya kita taruh di belakang lah. Kalau dari segi emosi tuh, Kalau ngeliat aku nangis-nangis, stres. iya sih, dia dengan stresnya yang gue belum pernah menghadapi. Jadi gue tuh belum pernah diketemukan atau menjalani hubungan dengan orang yang tingkat stresnya separah gue high, very high, very very high. Jadi gue kagok tuh, awalnya gue kagok, bingung kayak ini gue harus apa ya coy gitu. Karena gue tipikal orang yang, ya ini gue nggak mau mengeneralisir laki-laki ya, tapi kita kan lebih suka dikasih tahu ya gitu, kayak
SPOK. Heeh, Iya, by SPOK. the way ngomong sama laki-laki tuh baiknya SPOK ya guys. SPOK gitu. Jadi gue lagi begini dan gue maunya diginiin. Jadi detail gitu. Jadi kita tuh nggak tahu ya. Ini gue lagi-lagi nggak mau generalisir. Gue akan lebih mudah menangkap. Ya udah lu ngomong lu maunya apa? Lu maunya gue ngapain gitu. Instead of lu diam dan lu berharap gue menangkap sinyal itu dan berharap gue melakukan something yang lu mau gitu tanpa gue tahu itu apa. Jadi taruhnya di situ. Tapi lagi-lagi kita belajar terus menerus sampai akhirnya juga sekarang oh udah tahu gitu. Jadi gue harus ngapain udah tahu. Gue harus diam aja, apakah gue harus comforting atau apa gue harus ngajak ngobrol atau gue harus Ngajak bercanda. ngajak bercanda gitu. Itu udah mulai paham lah, udah mulai pelan-pelan mengerti gitu. Kalau dari segi emosi sih itu paling yang paling impact ya. Karena di 2-3 tahun pertama gue nikah sama Irham, itu I've been going to psychiatrist due to my high stress workload dan anxiety. Jadi gue orangnya sangat-sangat ambisius. Kalau dia tuh orangnya kayak let it flow aja gitu hidupnya. Jadi kayak ya lagi-lagi kayak yang kita udah bilang di episode 1, gue sama dia adalah dua orang yang karakternya sangat-sangat berbeda. Ya, beda kubu gitu. Iya, kita tuh dua apa ya? Kutub yang berbeda. Dua kutub yang berbeda. Iya. Gue si ambisius ini perfeksionis, gue harus melakukan semuanya tuh sesuai plan gue. Sementara kalau dia kayak iya dia orangnya kayak secara operasional sebenarnya lebih teratur kayak bangun jam berapa, terus kayak ritualnya apa, kayak misalkan baru bangun minum air apa segala macam. Gue tuh orangnya seambisius itu dan dia orangnya kayak sungguh let it flow. Jadi eh sebenarnya sampai sekarang gue masih ngerasa eh apa ya, diskusi gue secara emosional sama dia tuh masih belum match. Iya, belum 100%. Iya, karena kayak dia tuh orangnya sangat praktikal, gue orangnya tuh sangat kayak in depth, emotional, kayak gue craving and longing for something yang kayak deep gitu. Sementara dia orangnya sangat praktikal dan hmm, waktu itu gue ngerasa gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa gitu. Jadi gue stres sendiri di kantor apa segala macam sampai rumah gue diam gak ngomong. Tapi kayak banyak eh, hal-hal yang ternyata gue lakuin tuh impacted dari gue depressed dan akhirnya gue harus berobat dan gue minum obat dari psychiatrist back then. Tapi sekarang gue udah mulai bisa regulate emotion gue. Tapi turns out lebih lebih apa ya, jatuhnya gue lebih jadi gue tuh ngerasa gue kehilangan diri gue for so long. Terus lately gue bisa meregulasi emosi gue dengan baik. Gue jadi kayak menemukan diri gue lagi gitu loh. Gue jadi kayak lebih ekspresif kayak gitu-gitu. Karena kalau lo tanya gue orangnya memang dari dulu ekspresif. Nah, kita tuh switching. Itu tadi yang dia bilang, kita switching. Gue sempet yang kayak gue narik diri, gue diem, gue nggak ekspresif, gue numb. Dianya malah yang ekspresif yang kayak kok tiba-tiba bisa marah, kok tiba-tiba bisa tantrum Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu kalau dari segi emosional. Jadi kayak emosi pasangan lo tuh sangat impacted ke lu di saat lu tinggal bersama pasangan lu. Menurut gue. Jadi kayak pagi-pagi kalau misalkan lo ada sesuatu yang kayak nggak match, terus kalian berantem nih ya pagi-pagi, terus kayak kalian harus kerja, believe me, that one day would be Iya, hell. iya. Ya, makanya memang klise kalau dibilang kunci relationship adalah komunikasi. Komunikasi. Klise, tapi Tapi itu benar true. adanya. Tapi gue mau ngasih note, cari bentuk komunikasi lu masing-masing sih. Karena beda-beda. Beda tiap orang, tiap individu beda. Lu harus bisa mengerti, lu harus bisa paham eh, bentuk komunikasi yang kayak gimana yang pasangan lu butuh sih. Iya, Itu yang setuju. susah justru. Karena Jadi, lu bisa ngomong dengan pasangan lu tuh bisa ngomong, cuman apakah omongan itu yang dibutuhkan iya, sebenarnya? Nah, itu susah tuh. iya. Itu yang harus dipelajarin dan itu yang banyakkan orang kagok dan akhirnya pegat. Ya karena ya communication style gue aja sama dia beda banget. Jadi kadang-kadang gue juga masih ngerasa, ini orang ngerti gak sih maksud gue? Ini orang ngerti gak sih yang gue mau gitu? Bahkan kadang gue aja yang udah tahu dia gimana dan gue ngerasa gue ngomongnya udah SPOK nih. Aku lagi gini, aku mau begini. Itu aja dia kadang masih gak ngerti. Jadi gue kayak, jadi gue mesti apa cuy? Gitu. Tuh kalau Sorry. dari segi komunikasi. Ya kayak in a relationship kayak we have our ups and downs. Mhm. Dan
Dan apa ya, untungnya kayak dari dulu gue sama dia bukan tipikal yang kalau berantem tuh kayak perang dunia sih, enggak ya, tapi lebih ke perang dingin. Iya, karena saya silent treatment. Dia silent treatment parah orangnya. Sekarang gue kayak, emang nggak bisa diselesain sekarang ya gitu. Jadi kayak kalau attachment style-nya dia tuh avoidant, tuh lagi tren kan, avoidant. Dia tuh sangat avoidant dan gue sangat anxious orangnya. Jadi nggak ketemu nih kayak runner sama chaser gitu. Jadi sekarang karena gue udah banyak kayak gue capek deh, udah terserah lo deh, lo kalau mau avoid gue, lo mau silent treatment gue, ya udah take all the time that you need. Nanti paling gue biasanya kayak agak nyindir gitu sih, kayak udah bisa ngomong kayak manusia gitu. Kalau gue ngerasa dia udah bisa ngomong kayak manusia, baru kayak ya udah nih mau diobrolin enggak gitu. Terus lately dia menemukan apa ya, istilahnya dia safe word. Safe wordnya kita tuh adalah keranjang hijau. Jadi kalau kita udah ngomong keranjang hijau, itu kita harus bisa ngomong tanpa emosi. Jadi kayak kita akan ngomongin sesuatu yang sensitif, tapi nggak boleh emosi gitu. Meskipun seringkali setelah dia ngomong keranjang hijau, gue tetap marah. Iya ya, gue sih enggak. Karena dia kayak nyebelin banget cara ngomongnya. Gini ya, sampai micro expression pasangan lo itu tuh sangat affecting your mood. Bener. Micro expression pasangan lo itu bisa affecting your mood. Cara Kayak dia ngomong, intonasi. Terus kayak gestur, kayak itu berasa banget. lo nyebelin banget sih jadi manusia. Itu juga bikin kagok sih. Karena kalau kita pas zaman pacaran kan kebanyakan ya namanya pacaran kan kasmaran ya. Cinta. Emang lo pernah kasmaran sama gue? Gak pernah, enggak guys, dia bohong itu. Jangan nyari. Dia bohong, dia gak jatuh cinta sama gue. Ingat kan? Dia gak pernah punya spark sama gue, thank you. Zaman muda, jatuh cinta lah. Kita pacaran 2018 by the way. Iya, pengen yang senang-senang doang, dan ngeliatnya pun yang senang-senangnya aja gitu. Ada sih berantem-berantem dulu, pasti mah ada. Cuman kan, lagi-lagi karena habis lu berantem, ya lu pulang ke rumah masing-masing. Lu gak stay di satu rumah yang sama tiap detik. Dan ingat dia avoidant. Jadi dia bisa melupakan gitu aja. Iya, jadinya micro expressions and stuff itu sangat matter. Jadi tolong dijaga baik-baik sih. Jangan sampai ada salah tangkep lah dari pasangan lo. Jadi satu hal yang sampai sekarang gue masih sakit hati banget sama dia. Salah satu ya. Dia bisa tidur di saat kita habis ribut gede. Dia tidur nyenyak aja. Sebenarnya gue kan tipikalnya nggak bisa tidur. Gue kayak ya kalau misalkan gue abis nangis ya udah, gue masih mungkin kayak masih feel hard on myself. Karena dia kayak udah, dia balik badan, dia tidur. Gue kayak, how could you do that? Would you please teach me? Skill. Enggak, itu nggak sopan namanya. Ya, dulu kita pernah sempat ngomongin ya, kayak kalau berantem tuh jangan dibawa tidur. Tapi ujung-ujungnya ternyata, again, ketika lo berumah tangga, nggak bisa. Yeah. Ada certain moments yang kayak, lu males banget mau ngomong tuh, males banget. Males. Salah anjir. Iya. Udah lu tidur aja. Iya. Itu ada, pasti ada ngomong itu. Ada yang kayak, ya udah, serah lo deh mau ngapain gitu. Terus dia tidur, gue nggak bisa tidur sampai pagi kayak, oh gini ya gitu. Terus besok pagi gue mesti gimana ya? Gitu. Itu males banget tuh rasanya. The feeling that knowing pasangan lu bisa tidur di saat lu nggak bisa tidur tuh kayak lu jahat sih sama gue. Lagi berantem. Nah itu udah lebih. Iya lu jahat sih. Jadi menurut gue sih dia jahat ya. Dia jahat tau sama gue sebenarnya. Oke. Gitu. Terus ya itu tadi kayak micro expressions, gestures, emotions, apa lagi ya? Ini kita masih ngomonginnya di ranah emosi ya. Ini belum ngomongin habit. Itu lebih habit tuh lebih banyak lagi yang kayak, ya Allah, itu harusnya gue lu begini. Harusnya gue ngomong itu. Iya sih. Soalnya gue lebih cowok dibanding dia, sejujurnya. Ya lagi gak ada emosi yang mau dibahas? Enggak sih. Kayaknya sih itu sih. Iya. Intinya sih itu ya. Iya, jadi kayak kalau lo orangnya nggak observer, lo nggak sensitif, coba lebih sensitif sama kayak gestur, intonasi, mood, terus juga apa namanya, keadaan emosi dia saat itu, emotional state dia lagi seperti apa, itu lebih aware aja karena somehow it will affect you as a person. Ya, gitu. untuk yang laki-laki proaktif boleh, tapi
Kalau proaktif siap-siap dijawab. Masa gitu mesti gue lagi jawab gitu. Ah, maksudnya? Iya. Misalnya nih, kita yuk kamu butuh sesuatu gitu ya. Kalau laki-laki yang nanya terus, lama-lama sebel kan kayak, gini gitu aja masih gue juga yang jawab. Lu mikir sendiri lah. Ya pernah aku kayak gitu. Sambit lu ya. Ya Itu karena saking karena itu gini. karena gue gak peka. Jadinya gue gak bingung mau ngapain dan gue nanya itu sama dia gitu loh. Sampai akhirnya dia juga capek. Dan dia jawab kayak gitu kayak, Iya, gue ya tuh lu udah di mikir titik dong gitu. gue di titik enak sih. Gue tuh ngerasa ada momen-momen yang kayak, kenapa sih gue harus ngajarin lo terus? Ya. Kayak bukannya kita udah sama-sama tuh 7 tahun in total, 4 tahun nikah. Harusnya lu tahu dong gue butuhnya apa, gue sukanya apa, gue senengnya apa. Nggak, menurut gue ya, nggak semua momen harus lu omongin pakai SPOK gitu loh. Kayak, Yeah. ya maksud gue kalau memang lo mau gestur, ya kayak misalnya gini, lu pulang dari mana, lu mau bawain gue makanan, ya bawain aja. Kalau lu suruh gue milih lagi kayak, inisiatifnya mana, ya udah bawain aja, kan lu tahu yang gue suka apa. Kalaupun gue lagi nggak mau makan banyak, ya pasti gue makan 1 atau 2 gitu. Cuman kayak just make your move gitu loh, jangan kayak, kamu mau ini nggak, kamu mau itu nggak. Kebaikan pertanyaan, pala gue sakit. Kalau memang lo mau bawain, ya bawain aja, gue Nah, ya. tetap Jadi akan menghargai kalau kok. lagi OTW pulang nemu ada yang tukang jualan tutut, beli tutut aja udah apa-apa. Beli ini tutut kasih makan tuh Enggak, tutut. gue nggak suka tutut. Jadi kalau dia bawain tutut, ya lo makannya sendiri. Gue sih nggak mau makan. Kerang hijau, bawa kerang hijau. Ya kan gue bilangnya kalau dia tahu gue sukanya apa, gue nggak tahu ya. Orang gue nggak pernah makan tutut, anjir, jorok. Harus dihargai. Masa Enggak, gue bawa ya capek orang nih, kan aku nggak suka. bawa motor kan penting bang tutut 10.000, masa nggak dimakan Gue nggak tututnya. suka tutut. Bleh, jorok anjir. Kalau emotion menurut gue sih itu ya. Jadi micro expressions, moods, gestures, intonasi, itu tuh mesti, itu sangat matter, dan lo harus bisa membaca situasi. Karena kayaknya rumah tangga tuh memang kayak bakalan banyak apa istilahnya misunderstandings. Bakalan banyak misunderstandings dan ya, dan banyak penyesuaian. Iya, seumur hidup. Sangat banyak penyesuaian. Apalagi Gitu. kalau kita bicara keluarga. Wow. Gitu. Itu dari segi emosi. Kalau dari segi habit, nih. Habit tuh juga ternyata, meskipun mungkin tidak kalau di rumah tangga gue ya, mungkin signifikansinya di bawahnya mood dan teman-teman ya. Lebih ke bisa berpengaruh ke mood Iya. sih. Iya. Dan Jadi apa ya, still correlating, tapi bukan yang kayak affecting secara langsung. ya, dan perlu digarisbawahi dan harus hati-hati bahwa perihal habit ini sifatnya something bisa ditumpuk. Ya, ngerti nggak maksudnya? Enggak. Ditumpuk tuh maksudnya kecil, sepele. Oh, iya. Tapi terus-terusan, dan lu mungkin lu nggak merasa, lu merasa nggak enak untuk ngomong, atau lu mungkin merasa nggak enak untuk kasih tahu. Akhirnya numpuk, lama-lama meledak. Cuman gara-gara hal sepele kayak misalnya ya, Contoh, perihal cuci piring, perihal handuk kotor, perihal baju, apa segala macam kayak gitu doang sebenarnya. Cuman keseringan. Itu jeleknya itu di situ. Susah. Gue tuh tipikal orang yang kalau habis makan malas cuci piring. Jadi gue taruh aja. Ada tuh orang yang udah nanti taruh aja piringnya, ntar aku cuci. Tapi ntar nggak tahu tuh kapan tuh. Ntar orang Jawa tuh besok, lusa nggak tahu. Akhirnya gue juga nyuci. Tuh handuk basah dulu. Wah. Nah, makanya gue bilang gue tuh lebih laki dari dia sebenarnya. Jadi kayak gue tuh bisa naruh handuk basah di kasur tuh bisa cuek aja. Iya. Dan gue kaget, jujur. Karena gue anak tunggal, guys. Gue anak tunggal. Gue biasa, maksudnya ya gue dulu kan di kamar gue sendiri, apa-apa sendiri gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba nikah terus harus menyesuaikan habit dengan orang lain, menurut gue kayak ih sakit ya pala gue gitu. Dan kan sekarang udah enggak. Iya, kalau untuk masalah handuk ya, kalau untuk masalah piring sih masih. Makasih. Enggak juga. Kemarin pagi aku cuci piring. Tadi? Emang dicuci? Udah dong. Lah kan tadi aku bilang aku mau nyuci. Ya kapan nyucinya? Kan ditinggal mulu lu. Ditinggal. Paling besok baru lusa baru cuci. Iya. Udah gatel dong ngeliatnya. Ya itu kan berarti kan dia yang gatel. Jelek dong, ada 2 wastafel penuh dengan barang kotor, cuci langsung lah. Ya, sorry. Gitu. Terus apa lagi habit ya? Naruh baju kotor langsung dari belakang. Oh iya.
Baju kotor tuh suka gue taruh di lantai aja, guys. Kadang. Dibilangin gue lebih laki dari dia. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Kayak kalau habit tuh gue lebih parah sih. Terus kayak gue, by the way kucing kita tuh ada 10. Terus memang kayak ya udah namanya kucing berbulu, bulunya kan terbang-terbang kan guys, and it's everywhere on the house. Kayak gue tuh suka kesel kalau dia marahin kucing gue, karena gue ngerasa kayak ya kucing-kucing ini yang mau ada di rumah tuh gue, harusnya secara otonomi gue yang marahin. Jadi gue kayak ngerasa kalau dia yang marahin tuh kayak, no, you're trespassing my right gitu. Jadi gue suka sakit hati kalau dia marahin kucing-kucing gue. Aneh banget. Gue ngerasa kayak, ih, kok lu gitu sih sama anak-anak gue? Gue smackdown kucing lu sumpah. Gak mau, Asli. kan lu juga sayang. Dikit. Tuh, dia tuh kayak gitu. Dia tuh orang yang gak punya hati tau guys. Ada. Dia hatinya kecil banget. Ya kecil tapi. Kayak nggak dipakai juga kadang. Iya. Itu coba, gue tuh sampai detik ini agak bingung sih kenapa gue kawin sama dia sejujurnya. Coba menurut lo, gue sama dia cocok gak? Kayak komen deh di bawah. Karena kayak gue bingung sampai sekarang kayak kenapa waktu itu kita decide buat nikah? Bingung. Oh, dia itu kalau makan snack itu si bungkus snacknya tuh dilipat-lipat, abis itu ditaruh aja entah di meja, entah di pinggir kasur. Gue kayak tempat sampahnya di pinggir kasur juga, buang anjir. Iya. Oh, jangan lupa Parah guys, banget. untuk para laki-laki ngorok. Ingat dulu pas gue ngorok. Gue 2 minggu pertama Gila. setelah nikah sama dia gue gak bisa tidur properly karena dia ngoroknya kayak, ya Allah, kok bisa sih lu ngorok? Nih ya, dia tuh kalau ngorok kedengeran sampai kamar mandi gue di luar by the way. Jadi gue kalau kebangun malam ke toilet, gue lagi pipis, gue kedengeran ngorok dia. Dan itu masih kenceng di dalam kamar mandi, lu bayangin. Dulu gue parah banget ngoroknya. Parah sih, parah. Maksud gue gini, kalau lu tahu lu punya masalah sleep apnea atau ngorok, ke dokter deh guys. Kayak bukan hanya untuk kenyamanan pasangan lo ya, tapi for kesehatan lo itself gitu loh. Jadi coba deh guys ke dokter. Kalau menurut gue ya, buat orang-orang yang mikir kayak nikah tuh adalah rainbows and diamonds, it's not. Enggak. It's not. Ada. Tapi it's not always. It's not always. Kayak you will be together in the bad days, in the messy, ugly days. Dan enggak, it's not apa yang orang pikirin pas masih single. Cuman gue yakin kalau untuk generasi sekarang kayaknya sih udah lebih terbuka ya masalah ups and downs-nya ban dulu. It's not always. Kayak dulu gue mikir, oh orang nikah tuh bakalan punya banyak energi for having sex. It's not. Ya. Ini bukan masalah karena lu nggak nafsu ya, enggak, bukan itu. Capek. Iya, you just don't have the energy, you just don't have the moods. Jadi kalau ada orang yang mikir kayak, oh nanti kalau gue nikah gue bisa have sex every day. Kalau lo punya energinya dan kayak match nih sama pasangan lo, energinya sama-sama banyak, good for you. Tapi kalau lo bukan kerja kantoran kayaknya lo bisa. Iya, lagi-lagi ya menurut gue kayak when it comes to intimacy kayak somehow emang mesti bangun mood juga gitu loh. Kayak kadang kan kalau lo di rumah doang udah lo udah bosan dengan suasananya, lo udah bosan dengan scenery-nya, kayak ya udah bawa pasangan lo keluar gitu, bawa pasangan lo staycation kayak apa kayak. Kita ngomongin karena dulu udah nanya juga ke beberapa pasangan yang sibuk kasarnya. Meskipun masih ada yang kayak berusaha meluangkan waktunya, tapi abis itu kayak buset tidur lo jadi hilang banget, terus kayak besoknya capek banget tuh ada gitu. Tapi gue nggak tahu ya, kayak generasinya dia, generasi kita gitu ya, itu karena udah beban kerjanya berat, lo udah stres, lo commute every day udah capek, kayak it's not the main, bukan main tujuan gituan tuh. Jadi pada akhirnya. Jadi itu juga salah satu hal yang menurut gue people should know, bahwa when you live together, when you got married, it's not always like a wild intimacy, terus kayak it's fun, it's kayak you can do it every day.
didn't happen. Karena kayak ternyata waktu weekend juga ketika lo udah ngerasa lo punya waktu buat istirahat, Ada keluarga yang harus disamperin. Ada nikahan saudara. Ada apa? Elah banyak banget acaranya. ya, dan akhirnya lo mesti gue prefer tidur siang sih kayaknya gitu. Atau Iya kayak sumpah. misalkan kalau memang kayak on weekend kita lagi mood nge-gym udah abis itu pulang Tidur udah. makan, abis itu tidur. Nggak ada kayak enggak aja gitu. Jadi itu juga salah satu yang kayak menurut gue somehow kalian harus memahami gitu. Ya mungkin orang beda-beda ya. Ada yang mungkin you wanna figure out supaya tetap kayak steamy and fun. Ya nggak apa-apa, it's good. Malah gue menyarankan supaya kalian bisa meluangkan waktu untuk mencari Nah, waktunya, mencari energinya. Hobbies and collections maybe buat some people akan bermasalah pasti ada. bermasalah dan mengganggu gitu. Kayak ini gue kan live gue juga mereview perfumes dan turns out gue punya perfume tuh jadinya banyak banget dan take up di A lot of spaces. a lot of spaces di kamar. Jadi buat kalian yang mungkin nanti juga menikah dan punya hobi yang kalian lumayan obses, itu menurut gue mesti diomongin sih apakah kayak pasangan kalian berkenan. Kalau misalkan kalian mungkin rumahnya punya beberapa kamar dan cukup buat kalian punya kamar hobi sendiri, that's gonna be good for you. Tapi kayak untungnya kalau gue sama dia pada akhirnya kayak udah ada mutual understanding lah ya when it comes to my hobby. Karena kayak parfum gue kalau di total sekarang ada berapa? 700 700-an botol. Ada udah dan dia udah nyebar kemana-mana. Ada lemari parfum sendiri, ada yang kayak masuk ke laci-laci, ada yang di rak apa segala macam. Di awal dia juga kayak mau ditaruh mana lagi sih gitu. Terus sampai akhirnya ya udah akhirnya kita figure out, kita tahu mau ditaruh di mana, tapi itu tetap bikin pusing sih. Gue aja bahkan yang punya hobinya gue juga pusing somehow. Ini mungkin masuknya ke habit sih, tapi ini matter. Misal lo punya pasangan yang kayak satu senengnya AC dingin, satu enggak, itu juga akan matter, itu sangat matter. Jadi make sure you guys are compatible with that. Terus ada pasangan yang sukanya tidurnya gelap, sukanya tidurnya terang. Itu juga guys, please di make sure karena kalian akan bersama orang itu for a long time kan. Masa kayak Mungkin cuma kalau buat 1 malam 2 malam masih oke. Tapi kalau setiap hari coba bayangin aja. iya, yang satu kayak ya lo oke lah kalau misalkan lo nggak sama dia setiap hari atau misalkan LDR gitu ya udah lo bisa melakukan atau menjadi diri lo sendiri while he's atau she's not around. Tapi kan kalau misalkan kayak lu udah tinggal bareng, lu punya habit yang kayak 180 derajat berbeda, kayak diobrolin deh guys. Itu sesuatu yang sangat krusial. Sama menurut gue cari pasangan yang emang frekuensinya sama gitu loh sama lo. Kayak gue nggak ngerti nih dia dan anime-animenya dia gue nggak ngerti. Jadi kalau dia lagi nonton anime ya gue sibuk sendiri nge-scroll TikTok, gue bikin konten. Karena gue nggak pernah bisa enjoying his world. Dia juga nggak pernah bisa enjoying my world. Gue tuh anaknya keluar banget. Gue anaknya main sampai malam sama teman-teman gue. Dan dia tuh selalu kayak kalau gue ajak 1-2 kali ikut, tapi habis itu kayak udah kamu aja sama teman-teman kamu. Kayak dia nggak pernah berusaha masuk juga gitu loh ke dunia gue, dan gue juga nggak berusaha masuk gitu ke dunianya dia. Jadi coba deh kalau kalau cari pasangan yang frekuensinya tuh beneran sama. Atau ya kalau tidak bermasalah dengan itu sih nggak apa-apa. Iya, tapi kan susah ya maksudnya. Nggak tahu, gue ngerasa gue sama dia nih saking bedanya jadi kayak orang beda agama, tau nggak lo? Kayak Aneh. beda banget habitnya cuy. Aneh. Gitu. Karena gue juga nggak berusaha masuk ke dunia dia juga nggak berusaha masuk ke dunia gue. Dan kita ya udah, you do you, I do me gitu sih menurut gue. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya kalau dibagi dua, kalau menurut gue ya, apa yang mesti orang perhatiin when you live together with your partner, itu pertama itu tadi mood, micro expressions, gestures, intonasi, dan sebagainya. Yang kedua habit, karena dua ini tuh kayak saling korelasi. Sisanya sebenarnya kayak ya compatibility ini kan harusnya dari awal sebelum lo nikah tuh udah diomongin gak sih lo compatible apa enggak. Baru nanti yang dua ini nih si moods dan juga habit itu akan harusnya ngikutin kalau lo udah ngerasa cocok sama orangnya. Ngomong-ngomong tapi kontroversi lagi nih. Apa? Apa yang menurut gue pacaran itu penting?
menurut dia pacaran itu penting. Menurut gue penting, juga sih. tapi stay halal aja gitu maksud gue. Iya. Maksud gue Nggak ada sih pacaran halal tuh, nggak ada sih. maksud gini, lu harus mengenal gitu pasangan lu tuh siapa. Iya. Gitu. Itu menurut opini gue kita ya. berat banget coy, karena lu menggabungkan dua orang manusia dengan dua background yang berbeda jauh plus keluarganya. Wah. Itu gokil itu. Maksud gue, Iya, kalau kalau lu keluarganya nggak kenal, asik. iya kalau keluarganya asik sih fine-fine aja. Kalau misalnya contoh gue dan dia, kita dari dua keluarga yang jauh berbeda, sejauh itu. Keluarga gue tuh metal gitu loh guys modelnya. Karena keluarga gue kan keluarga Jawa, makanya pacaran, oke, kita nggak usah ngomong pacaran, at least lu tahu dulu dia orangnya seperti apa, dia backgroundnya seperti apa, dia Temennya siapa aja. emosinya seperti apa, Iya. kebiasaannya seperti apa, itu penting gitu, biar lu nggak kaget. Ada satu tips yang gue suka ngasih tahu sih ke orang. Don't marry this person until you see him or her marah banget, semarah-marahnya. Gue gak pernah marah dulu. Karena menurut gue ketika marah itu kan salah satu yang lumayan eksplosif ya. Di luar kayak emosi, stres, nangis-nangis segala macam. Tapi lo harus lihat dia marah untuk tahu apakah lo bisa handle orang ini apa enggak. Salahnya adalah gue nggak pernah lihat dia marah yang kayak eksplosif. Tapi sekarang juga nggak pernah. Gue nggak tahu nih dia. Tapi sekarang juga nggak pernah kan? Iya, nggak pernah. Gue nggak tahu. Gue bukan orang yang marah-marah. Tantrum anjir, tapi kayak anak kecil nggak dapat mainan tuh nggak lo, nyebelin banget. Maksudnya gue belum pernah ngelihat dia marah yang eksplosif gitu. Jadi sebenarnya gue sampai detik ini gue masih questioning. Akankah gue bisa menghandle dia di situasi itu? Gue nggak tahu. Jadi saran gue, bukan in a way lo harus tes dia marah ya, bukan dengan lo ngetes dia, tapi yang nge-flow aja. Lagi main ke rumah motor dibakar ya, nggak gitu. Nggak. Cuman maksud gue kayak ya keep it natural, tapi make sure that you have seen her or him marah, nangis, stres, supaya lo tahu lo bisa nggak sih handle orang ini. Meskipun seiring berjalannya waktu, with your partner is evolving, harusnya lo juga bisa udah tau lah handle-nya gimana, dan nanti juga kalian get creative gitu dengan handling your partner gitu. Tapi menurut gue it's worth it untuk ngelihat peak atau maksimum emotionnya pasangan lo sebelum nikah kalau bisa, supaya lo tahu nih, gue bisa nggak nih dengan tipikal orang yang marahnya kayak gini, bisa nggak gue nge-handle dia di saat dia lagi stres berat kayak gini dan segala macam. Jadi kalau di game, pernikahan itu bukan single career bro, bukan single mode anjing. Pernikahan itu co-op, pernikahan itu multiplayer, dua player yang bermain di saat yang sama, yang harus co-op gitu, harus kerjasama. Ini kerjasama ya, kerjasama. Pokoknya kalau lu nggak bisa kerjasama ya nggak bisa lah, susah. Gitu. I think that's all for episode 2 kali ini. Kira-kira menurut kalian buat episode 3 kalian pengen kita bahas apa? Boleh drop komen di bawah. Komen, nanti like, follow, like, subscribe, komen. Kira-kira subrek kasih masukan juga buat kita tema yang kira-kira related atau mau kalian mau kita bahas buat kalian apa. Atau kira-kira lokasinya ganti dong, jangan di kamar, di genteng misalnya gitu. Aneh, enggak. Itu nggak usah didengarin. Okay, I think that's all. That's the wrap up for episode 2. Thank you for watching Diskusi di Kasur. Bye. Peace.